kejayaan bangsa. Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan. Ki Hajar Dewantara, junjung harkat manusia. Ingatlah pesan mulia bagi kita semua. Ingat sosok tulodo, ing madyo bangun karso, tuturi handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susilawati. Saya seorang guru Sekolah Dasar Negeri Celengkrang, Kecamatan Sumedang Utara. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya merupakan salah satu calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Sumedang. Dalam kesempatan ini, saya akan mengangkat filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara serta menerapkannya dalam pengajaran di kelas yang saya ampu. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya adalah seorang guru harus mampu menjadi teladan untuk muridnya, baik teladan dalam perbuatan maupun dalam berkata. Kita sebagai seorang guru harus mampu menjadi teladan yang baik bagi murid kita. Filosofi pemikiran yang kedua yaitu Ingmadya Mangun Karsa, yang artinya yaitu kita seorang guru harus mampu menjadi penyemangat atau inspirasi bagi murid kita. Filosofi pemikiran yang ketiga yaitu Tutwuri Handayani, yang artinya kita sebagai seorang guru harus mampu menjadi motivasi atau mampu mendorong siswa kita dalam belajar agar mereka bisa belajar lebih baik. Dari ketiga pemikiran ini, saya berusaha untuk menerapkannya di kelas yang saya ajarkan. Dan salah satu yang akan saya angkat di sini yaitu tentang sikap mandiri yang dimiliki oleh salah satu murid saya yang kebetulan dia adalah siswa kelas 1 di sekolah yang saya ajarkan. Mari kita lihat jejak rekam dari anak murid saya yang pada kesempatan ini saya akan melihat bagaimana sikap kemandirian yang dia miliki. Dia adalah murid kelas 1 bernama Yasya Tabina Oktaviani, lahir di Sumedang tanggal 28 Oktober 2014, yang mana beberapa bulan ke belakang ibunya meninggal dunia. Maka di usia 7 tahun ini dia harus mulai lebih bisa belajar mandiri karena ayahnya harus bekerja. Sedangkan kakak-kakaknya juga bekerja, bahkan ada yang masih sekolah. Pertama kali masuk sekolah, Yasya termasuk anak yang sangat pendiam. Dia selalu duduk paling belakang, tidak mau ditemani oleh temannya, tidak suka bergaul dengan teman-teman yang lain. Padahal teman-teman Yasya yang lain, anak-anaknya sangat periang, tidak bisa diam. Mereka semua aktif di kelas, tapi hal itu tidak mempengaruhi Yasya. Pertama kali masuk, Yasya juga belum bisa membaca dan menulis. Dia hanya baru hafal beberapa huruf saja. Dia juga tidak mau disuruh jika maju ke depan. Lalu saya melakukan pendekatan terhadap Yasya. Salah satunya saya berkunjung ke rumahnya. Bahkan saya berusaha untuk melakukan pendekatan dengan semua anak-anak di kelas, sehingga saya bisa memperlakukan mereka dengan seharusnya, sehingga anak-anak merasa nyaman, senang belajar dengan saya. Saya kakaknya Yasa yang pertama. Jadi Yasa itu anak keempat dari 5 bersaudara.
Mama tuh punya 5 anak. Terus sakitnya tuh pas ngelahirin anak yang terakhir. Jantungnya sakit jantung sama lambung kompresi. Meninggalnya tuh baru ada 3 bulan gitu. Terus biasa tuh kalau di rumah ya sambil itu sambil sama sekolah tuh ada pendiam, tapi kalau misalnya disamper ya main, cuman diam. Terus kebanyakan main HP ya satu. Di rumah tuh. Kebanyakan main HP. Jadi kalau bisa mah sering sosialisasi ya sama teman-temannya ya. Ya, soalnya memang kurang gitu. Sama teman-teman sekarang mah tapi alhamdulillah lumayan ya belajar. Terus gimana kalau belajarnya gitu? Belajarnya tuh lumayan, tapi kalau lagi males ya satu harus disuruh dulu baru mau. Yang bertanggung jawab ke Yasya yang bimbing kayak gitu ternyata gitu. Teteh yang kedua kan saya mau kerja. Oh, teteh mau kerja. Jadi sama teteh yang kedua Tanggung jawab gitu ya. Teteh mah nggak kerja? enggak. Sekolah, masih sekolah. Oh, di mana? Di Semea Mana? Negeri. Oh, Semea Negeri, SMK Negeri. Alhamdulillahnya. Jadi yang saya tahu mah kan kakaknya Yasya yang di SMP 5. Ya, itu yang saya tahu. Kakaknya Yasya yang di SMP 5 berarti Bapak itu punya anak-anak yang pada sekolah. Berarti teteh yang kedua SMA, yang ketiga yang di SMP itu ya. Terus adiknya Yasya yang kelima sama Di teteh. Bandung. Oh, di Bandung. Oh, Ambil sama Uwa. Oh, sama Uwa. Teteh sendiri udah berbulan dari? belum. Oh, belum. Iya. Kalau Bapak kerjanya di mana? Parkir di BCA. Iya, alhamdulillah. Iya, teh gini mungkin teh ya saya berkunjung ke sini juga sekalian silaturahmi ya gitu, kegiatan memang sehari itu seperti ini saya ngadain visit juga ya, kunjungan harusnya kan visit langsung ke rumah preman karena saya melihat memang kondisi cara belajar Yasya sebenarnya kurang gitu ya dibanding anak-anak yang lain. Terus juga karena karakter Yasya sendiri yang memang cenderung tertutup gitu, anaknya tertutup banget. Dia tuh kalau di sekolah pendiam banget. Bahkan kan awal masuk sekolah Yasya tuh sama sekali belum semua hafal huruf juga belum hafal gitu. Terus anaknya maunya duduk paling belakang, nggak mau gabung sama temen yang lain gitu. Nah, dari melihat seperti itu makanya saya melakukan pendekatan secara pribadi gitu dengan Yasya biar gimana dia mau belajar kalau karakternya dia tuh seperti itu. Nah makanya terus terang aja gitu saya selaku gurunya itu berusaha untuk merubah karakter Yasya dulu gitu. Jadi tadinya yang dia itu pendiam banget, saya robah sedikit-sedikit mulai mau bergaul dengan teman. Terus ketika saya suruh ke depan untuk belajar membaca, belajar nulis, awalnya kan suka agak susah ya, nggak mau. Sekarang mah dia alhamdulillah udah mulai. Nah, saya juga kita kerjasama aja gitu ya. Nah kebetulan ya saya juga sekarang mudah-mudahan naik ke kelas 2. Jadi biar ya minimal baca tulis ngitungnya tuh lancar gitu. Jadi ketika dia di kelas 2 bisa mengikuti materi seperti teman-temannya yang lain gitu. Awalnya kan mohon maaf ya, saya sering bertanya-tanya kepribadian keluarga Yasya tuh di rumah kayak gimana. Cuman ketika saya komunikasi dengan Yasya sendiri, oh pantesan gitu ya Yasya belajarnya kurang karena ternyata memang keluarga di sini sedang dihadapkan dengan musibah yang pada saat itu saya tahu mamahnya Yasya bolak-balik ke rumah sakit gitu kan, sakit gitu. Jadi saya sedikit memahami gitu. Cuman kan tidak bisa seperti itu aja ya. Tetap selaku saya guru, terus juga teteh-teteh di sini kan tetap ini anak kasihan gitu ya. Tetap harus dididik bagaimana caranya dia tuh yang bisa mengikuti pelajaran gitu. Makanya saya berbagai macam pendekatan. Saya berusaha untuk jadi ibunya di sekolah gitu ya, agar dia itu nyaman ketika punya masalah mau curhat ke saya gitu. Ketika saya suruh dia mau, jadi ya itulah saya berusaha untuk menempatkan menjadi ibunya di sekolah gitu.
Ya mudah-mudahan saya bisa menjadi ibunya di sekolah, dan teteh ini memang ibunya ya, pengganti ibunya di rumah. Kita sama-sama bekerja sama ya, biar yang pertama mungkin kita rubah karakter Yasya ini, jadi minimal dia bisa sosialisasi dengan temannya yang lain. Yang utama mungkin tadi ya, dia bisa belajar mandiri gitu, untuk tentunya untuk kehidupannya di depan nanti. Terus juga yang lainnya, dia semangat belajarnya lebih meningkat lagi. Ya walaupun alhamdulillah pada saat ini yang saya rasakan dari pertama dia masuk sampai sekarang udah banyak banget gitu perkembangannya dari segi karakter Yasya ini gitu ya. Dan alhamdulillah segi membacanya lumayan kan, udah mulai nejah gitu kan, udah nggak huruf lagi gitu. Nah jadi permohonan saya gitu selaku gurunya di sekolah, mohon kerjasamanya dari teteh, walaupun saya paham teteh kerja, teteh juga sekolah ya, tapi kita sama-sama saja saling membantu karakter Yasya biar bisa menjadi anak yang lebih baik lagi karakternya, dan juga lebih meningkat lagi cara belajarnya. Mudah-mudahan gak sering lagi main HP setelah kita ngobrol kayak gini. Memang kecenderungan orang tua sekarang tuh anak banyak main HP. Jadi saran saya, daripada Yasya ini di rumah main HP, mendingan suruh dia main dengan teman-temannya saja gitu ketika tidak ada tugas yang dikerjakan. Itu mungkin ya Teh. Terima kasih ya. Ya Yasya ya, udah dengar barusan ya kata-kata ibu ya. Mau dijalanin ya? Ya. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu, kini Yasya bisa menjadi anak yang periang. Dia sudah mau belajar bersama teman-temannya, duduk mau dengan temannya, sudah bisa baca meski belum lancar. Yang paling penting sekarang dia bisa menjadi anak yang mandiri. Dia mau pulang sekolah sendiri, bisa buka sepatu sendiri, ganti baju, dan dia mau belajar sendiri. Serta dia mau berbaur dengan teman-temannya. Meskipun dia tidak memiliki seorang ibu, tapi dia sudah menjadi anak yang memiliki kepribadian dan kemandirian yang lebih baik. Semoga kisah Yasya ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-temannya yang lain, dan juga inspirasi bagi saya agar bisa menjadi seorang guru yang bisa memanusiakan anak didik saya, dan semoga juga bisa jadi inspirasi bagi seluruh masyarakat betapa dibutuhkannya lingkungan yang baik yang ikut sama-sama membantu, mendidik dan mengajar anak-anak agar bisa hidup mandiri. Tugas pembentukan generasi bangsa yang baik tidak hanya bertumpu pada guru di sekolah, tapi semua lapisan masyarakat pun dibutuhkan untuk bisa saling membantu, sehingga tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara bisa terlaksana. Kejayaan bangsa